Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganang Jatumaiswara dengan NIM 2305 1204 189 kelas TIF 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai VPN Office to Office dengan tujuan praktikum, yaitu mengetahui cara VPN Office to Office dan mensimulasikan VPN PPTP Office to Office serta port forwarding. Di sini untuk skema jaringannya seperti pada gambar. Ini sama dengan eh, praktikum sebelumnya, yaitu client to office. Lalu untuk langkahnya juga sama. Dari langkah yang pertama hingga langkah ketujuh ini sama persis dengan praktikum client to office di pertemuan sebelumnya. Jadi di sini saya akan membahas singkat saja untuk langkah pertama hingga langkah ketujuh. Oke, yang pertama di sini kita akan masuk ke eh, langkah satu terlebih dahulu. Di sini kita akan mengubah identity setiap router dengan perintah seperti ini. Oke, kita akan coba buka eh, router R1 terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita akan coba merubah untuk nama dari atau identity dari router R1 dengan perintah ICS identity set name sama dengan R1. Kita tinggal ketikkan saja di CLI-nya CS identity set name sama dengan R1. Setelah seperti ini tinggal di enter saja dan akan berubah ya identitinya. Di sini ada R1 artinya sudah berubah. Begitu juga dengan router lainnya, yaitu router R2 dan seterusnya hingga router class B. Oke, lanjut kita akan ke langkah kedua. Di sini kita akan setting IP address skema jaringan seperti pada tabel seperti ini ya. Dengan perintah scriptnya seperti ini. IP address, add address, lalu IP-nya, setelah itu interface-nya, ether berapa. Di sini kita akan coba cek ya untuk IP-nya, karena saya sudah menambahkan satu persatu untuk IP-nya dari router R1 hingga PC-nya, PC A dan PC B. Kita akan coba cek IP-nya, sebentar, apakah sudah berubah, karena saya sudah menambahkan IP-nya di CLI-nya. Kita masukkan, IP address print ya. Nah, di sini saya sudah menambahkan sama persis dengan script yang ada di sini. 12, 12, 12, lalu 14, lalu 111. Ethernya sudah sama. Oke, untuk router R1 saya sudah tambahkan dan sudah sesuai. Begitu juga dengan router R2, router 3 dan seterusnya. Dan untuk PC-nya sendiri, di sini kita akan langsung ubah atau langsung cek di bagian sini. Kita masuk di network connection, setelah itu ke local area connection. Di sini kita ke properties, setelah itu internet protocol. Nah, di sini kita ubahnya atau set IP-nya di sini ya. Nah, seperti ini. Untuk PCIe 1 192 168 1.11. Nah, di sini untuk di langkah yang kedua kita gabung saja untuk langkah keempatnya juga. Karena di sini menambahkan default gateway ya. Untuk PCIe 1 ya ini gateway-nya. Jadi ditambahkan di sini 192.168.1.10. Begitu juga dengan device yang lainnya, PCIe 2 dan seterusnya. Lalu untuk langkah ketiga atau langkah selanjutnya, di sini menambahkan advertise network SPF seperti pada tabel berikut. Oke, kita akan menambahkan advertise network SPF. Oke, bagaimana caranya? Ini kita akan ketikkan perintah ini ya.
routing SPF network at network, lalu networknya, setelah itu area backbone. Karena saya sudah menambahkan semuanya dari router R1 hingga router R4, jadi kita akan cek saja apakah eh, sudah sesuai ya. Kita akan cek caranya routing SPF network print. Nah, oke, di sini sudah muncul. Untuk router R1 di sini sudah sesuai ya untuk networknya, SPF networknya. Lalu area juga sudah sesuai. Begitu juga dengan router yang lainnya ya. Bisa ditambahkan lalu dicek sendiri. Lalu kita lanjut ke langkah kelima, yaitu kita share IP public router perusahaan menggunakan NAT. Nah, di sini kita share-nya di router customer A dan router customer B. Kita akan masuk di sini. Kita close terlebih dahulu ya. Oke. Kita akan share caranya, yaitu IP firewall NAT at chain-nya share NAT, lalu out interface-nya Ether1, action masquerade. Kita bisa melakukan langkah ini di CLI atau di Winbox-nya ya, karena tadi sudah di CLI, jadi kita akan lanjut coba untuk di Winbox-nya. Kita akan masuk di sebentar. Nah, di sini kita akan masuk di Winbox di PCA1, lalu kita ke firewall IP, lalu firewall. Setelah itu di NAT. Nah, di sini saya sudah menambahkan untuk atau share IP publiknya. Caranya kita klik plus di sini. Setelah itu di general sini kita chain-nya kita ubah ke SRNAT. Setelah itu out interface-nya Ether1. Lalu action-nya kita ubah ke masquerade. Nah, di sini klik OK aja karena saya sudah menambahkan jadi tidak perlu. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Ya, ini sudah sesuai. Oke. Lanjut untuk ke PC eh, B1. Ke Winbox, connect. Caranya sama ya. IP, firewall, lalu ke NAT. Nah, di sini sudah menambahkan juga sama untuk chain-nya di sini SCR-NAT. Setelah itu out interface-nya Ether1 dan action-nya masquerade. Oke, sudah sesuai. Kita close aja. Lalu lanjut ke langkah ke-6. Kita testing koneksi dengan ping. Ya. Di sini kita perintah ping di MacRotic dan Windows. Oke, kita bisa perintah ping di CLI maupun di Winbox, tapi kita coba di Winbox aja. Di CLI aja ya. Kita coba di CLI, sorry. Sebentar, biar satu. Oke. Sorry, customer. Ah, admin. Oke, di sini kita akan perintahkan lalu IP-nya 111. Karena ini R customer A, jadi destination-nya yang pertama itu 111. Nah, di sini sudah bisa ya. Kita langsung lanjut aja ke destination 2. Ping 222 10. Oke, di sini juga sudah bisa. Lanjut aja ke destination 3. Ping 192 168 11. Nah, di sini tidak bisa karena kita belum mengaktifkan VPN atau membuat VPN ya. Jadi di sini statusnya net unreachable. Oke, kita tidak perlu cek di R customer B karena sudah pasti sama ya. Lanjut ke langkah ketujuh. Langkah ketujuh ini sama. Kita akan tracing tracer root dengan tracer ya. Root dengan tracer ya. Testing root dengan tracer. Jadi di sini kita akan ketikkan tool tracer root
download, lalu IP-nya 111. Oke, udah bisa. Lanjut, sorry, 22210. Oke, udah bisa juga. Lalu yang terakhir, ini seharusnya tidak bisa juga ya. Statusnya akan net unreachable. Jadi kita coba lihat aja. Nah, di sini statusnya net unreachable. Oke, kita kontrol C aja. Lanjut, kita akan ke langkah ke-8 ya. Di sini langkah baru ya untuk praktikum pada kesempatan kali ini. Jadi kita langsung mulai aja. Di sini kita akan setting VPN server dengan PPTP pada router Aircast A. Jadi kita akan masuk di PC A1. Kita masuk ke Winbox ya, ke connect. Nah, di sini kita akan enable PPTP server. Kita masuk ke PPP. Setelah itu klik di bagian PPTP server. Nah, di sini kita enable aja ya. Lalu klik OK. Sebentar, klik OK. Sebentar. Oke, lanjut kita akan buka di sini secret. Setelah itu kita klik plus pada ini ya, kita klik plus. Nah, di sini kita name-nya user 1. Kita ubah user 1, lalu passwordnya user 1, lalu service-nya PPTP, lalu profilnya default encryption. Setelah itu local address-nya 10.10.10.1, remote address-nya 10.10.10.2. Oke, kita apply dan oke. Nah, di sini sudah muncul ya, sama seperti pada gambar ini. Lanjut ke langkah berikutnya yaitu setting VPN di router customer B. Jadi kita masuk di PC B1 ya. Nah, di sini kita klik PPP. Setelah itu di interface ini ya, di interface kita klik plus. Setelah itu PPTP client. Nah, di sini di dialognya kita ubah untuk connect to-nya di 11110. Lalu usernya user 1 dan passwordnya juga user 1. Oke, untuk profilnya tetap di default encryption, kita apply dan oke. Nah, di sini statusnya running. Oke, udah, lanjut. Kita akan coba cek. Di sini harusnya ada IP address dynamic baru. Kita akan cek di IP, lalu di addresses. Nah, di sini sudah ada ya PPTP out 1. Artinya sudah ada dan sudah ditambahkan. Lanjut kita akan ke langkah 10 yaitu tambahkan routing baik di router pusat maupun router cabang. Kita setting langsung aja di PC B1 yaitu customer B. Di sini kita bisa menggunakan perintah ini, tapi kita akan lakukan langkahnya di Winbox aja. Jadi kita masuk ke IP, lalu ke root. Nah, di root ini kita klik add plus di sini. Lalu untuk destination address-nya 192.168.1.2.0/24. Kita cek dulu apakah sudah benar. Oke, udah benar. Untuk gateway-nya di sini kita ubah ke 10 10 10 1. Sorry, di sini harusnya 1 ya. Karena ini R customer B. Kita cek dulu apakah sudah benar. Oke, udah ya harusnya. Oke, kita klik OK di sini dan sudah ditambahkan di
Ini dia. Ya, udah ada. Lanjut kita ke R customer A. Kita masuk di PC A1, lalu klik IP, lalu klik root, lalu klik plus. Nah, di sini kita ubah ke 192.168.2.0/24. Oke, udah benar. Lalu gateway-nya kita ubah jadi 10 10 10 2. Oke, di sini kita apply. Oke. Nah, di sini udah reachable ya. Oke, selanjutnya adalah praktikum port forwarding. Pertama, install SMTP di PC A1 dan buat web sederhana. Kita buka PC A1 terlebih dahulu. Setelah itu, install SMTP. Kita buka Windows Explorer. Lalu di sini saya sudah menyiapkan untuk file aplikasinya sendiri. Kita bisa drag lalu kita tarik di PC A1. Kita copy aja. Karena saya sudah copy jadi sudah tidak perlu. Lalu install aja seperti biasa. Setelah itu kita akan buka lokal di lalu XMPP docs. Kita geser ke samping. Jika ada file index PHP kita hapus aja. Setelah itu buka index yang ini. Klik kanan, edit, dan kita akan buat web sederhana seperti ini. Web PC A1 lalu ya bebas lah. Jangan lupa untuk di save. Lalu di close aja. Nah, sebelum kita akses web PC A1 kita akan run terlebih dahulu. Atau start di SMPP Apache ini. Kita start. Dia berwarna hijau. Lalu close aja. Minimize. Dan kita akan buka Mozilla Firefox di PC B1. Kita akan coba akses web PC A1. Ketikkan 192.168.1.11. Nah, di sini sudah muncul, sudah terakses. Soalnya kita akan matikan semua VPN. Kita akan buka Winbox. Connect. Nah, di sini kita masuk ke PPP, setelah itu kita ke secret. Lalu kita nonaktifkan aja atau kita matikan. Dan untuk di PC B1 kita juga matikan yang di PPP, setelah itu interface, dan ini kita matikan. Nah, kita akan coba akses kembali PC A1 dari PC B1. Kita buka Mozilla Firefox lagi, kita klik plus, lalu kita coba akses. Nah, di sini connecting ya, karena kita sudah matikan VPN-nya, jadi tidak bisa diakses. Ya, di sini hanya connecting. Lalu bagaimana caranya agar bisa diakses kembali? Kita akan rubah port WebRig Mikrotik di RCAS A menjadi 8080. Kita buka Winbox, setelah itu IP. Nah, di service ini kita ubah di www. Kita ubah portnya menjadi 8080. Lalu klik apply dan OK. Lalu kita akan tambahkan rule NAT di PC A1 atau R customer A. Kita buka IP, lalu klik firewall. Nah, di NAT ini kita akan tambahkan untuk chainnya kita ubah ke destination NAT. Destination address kita ubah menjadi 1.1.1.10. Protokolnya kita ubah menjadi TCP. Destination portnya kita ubah menjadi 80. Kita ke action. Setelah itu kita ubah menjadi destination NAT. Lalu untuk addressnya kita ubah menjadi 192.168.1.11. Kita apply dan oke. Nah, di sini kita akan akses kembali web PC A1 dari PC B1. Kita gunakan IP R customer A. Di sini 1.1.1.10.
Nah, di sini sudah bisa ya, sudah terakses. Lalu kita akan lanjut install XMPP di PC A2. Kita ke PC A2. Sebentar. Nah, di sini kita install terlebih dahulu karena saya sudah menginstal, jadi langsung aja kita buka untuk XMPP-nya. Ke My Computer, satu ke lokasi C, XMPP. Nah, di sini kita aktifkan terlebih dahulu ya, sampai berwarna hijau. Setelah itu kita akan buka htdocs. Nah, di sini di XMPP lalu htdocs. Kita geser ke samping. Nah, di sini indeks PHP kita hapus aja. Lalu kita masuk ke indeks, kita klik kanan, edit. Nah, di sini kita akan edit. Kita akan buat web sederhana ya. Contoh web isi A2. Lalu dan suara. Lalu jangan lupa diklik save. Lalu close aja. Nah, setelah itu kita tambahkan rule nut di R customer A. Kita buka PC A1. Nah, tetap di firewall nut ini ya. IP lalu ke firewall. Di nut kita tambahkan lagi. Untuk actionnya destination nut. Setelah itu chain maksudnya ya, chain di destination nut. Setelah itu destination address-nya kita ubah menjadi 11110. Protokolnya TCP. Destination portnya 90. Untuk kita ke action terlebih dahulu, kita ubah actionnya menjadi destination nut. Untuk address-nya kita ubah menjadi 192.168.112. Dan untuk ports-nya kita ubah menjadi 8. Oke, kita klik apply dan oke. Nah, sudah ya. Oke, di sini kita akan coba akses kembali PC A2 diikuti port 90 dari PC B1 menggunakan IP R customer A. Seperti ini. Lalu amati hasilnya. Kita masuk lagi ke PC B1. Kalau kita masuk, kita sebentar. Oke, kita akan coba akses 111.10.90.